Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fardhi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang akhlak pergaulan dalam Islam. Begitu pentingnya akhlak pergaulan dalam Islam yang itu akan mendidik manusia untuk bersikap, untuk kemudian berlaku baik, baik kepada diri sendirinya maupun berlaku baik kepada orang lain. Pergaulan dalam Islam yang akan kita bahas di sini adalah kita akan melihat dulu makna pergaulan itu seperti apa, kemudian batasan pergaulan, ya batasan pergaulan itu seperti apa sih, gitu ya. Selain juga itu kita akan melihat juga selain itu juga contoh pergaulan yang menyimpang dalam Islam, dan kemudian juga pacaran dalam Islam itu apakah ada apa tidak, gitu ya. Nah, kita akan melihat batasan pergaulan dalam Islam itu seperti apa. Nah, ini adalah berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa banyak kemudian pergaulan yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan yang itu biasanya didominasi oleh kalangan mahasiswa, kalangan remaja, begitu ya, yang melakukan hubungan secara bebas atau pergaulan secara bebas antara laki-laki dan perempuan. Maka di sini kemudian perlu didefinisikan pergaulan itu, ya. Yang dimaksud pergaulan ini adalah hubungan interaksi, ya, antara laki-laki dan perempuan, baik itu bersifat nasional maupun internasional, gitu ya. Yang itu sesuai dengan batasan agama. Itu yang dimaksud dengan pergaulan yang bersifat positif ini, ya. Nah, pergaulan-pergaulan yang bersifat negatif tadi itu mereka melakukan pergaulan secara bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sekat agama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kekhawatiran kemudian orang tua terhadap anaknya itu sebetulnya adalah berangkat dari pergaulan-pergaulan yang bebas yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa, kalangan kemudian juga tingkat SMA, begitu ya. Dan bahkan mungkin tidak bisa menutup kemungkinan juga dilakukan oleh kalangan orang tua juga kadang juga melakukan hal itu. Nah, sehingga kemudian dicontoh oleh kalangan remaja, mahasiswa, pemuda-pemudi. Nah, itu adalah pergaulan yang bersifat negatif yang mengarah kepada kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang itu melanggar terhadap ajaran Islam. Kita akan melihat, maka perlu kemudian ada batasan-batasan agama di sini. Batasan agama yang pertama adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian belum menikah itu tidak boleh berkhalwat. Ya, tidak berkhalwat. Yang dimaksud dengan berkhalwat itu berdua-duaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan perempuan tanpa ada mahramnya. Nah, itu adalah akan memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki untuk melakukan sesuatu hal yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana tidak? Di mana seorang laki-laki itu mesti suka sama perempuan, perempuan mesti suka sama laki-laki, apalagi di tempat yang sepi. Nah, ketika ada dua orang insan yang kemudian berdua tanpa sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Setan akan selalu menggoda, ya, anak cucu Adam, ya, maka mungkin masuk ke dalam aliran darah manusia, masuk ke dalam tangannya, masuk ke ke penglihatannya, ya, yang itu kemudian mendorong seorang laki-laki untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, maka disinilah yang kemudian menjadi khawatiran agama, di mana agama membatasi agar kemudian tidak masuk dalam perbuatan zina. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu adalah berpakaian syar'i. Ya, berpakaian syar'i itu adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat bagi laki-laki, ya, dari pusat sampai kepada lutut. Kemudian batasan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan itu betul-betul harus ditutup, ya, bagi kaum perempuan, karena disinilah kemudian agama memerintahkan kaum perempuan untuk menutup auratnya supaya mereka terhormat dan terlindungi, terjaga kehormatannya. Nah, inilah menjadi
menjadi hal yang sangat penting, dan ini menunjukkan bahwa agama sangat perhatian terhadap eksistensi ya keberadaan manusia, terutama umat yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah batasan agama yang kemudian memberikan sebuah jalan yang bagus adalah di samping juga berpakaian syar'i, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, kemudian setelah menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluannya adalah di samping itu juga tidak berjabat tangan. Tidak berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Dan selain itu juga bagi seorang perempuan diwajibkan untuk memakai jilbab. Ada dalil yang kemudian memberikan sebuah batasan tadi antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berkholwat, itu ya dalil yang kemudian disebutkan dari Ibnu Abbas ya. Dalilnya adalah cukup mungkin populer ya, di mana kemudian dari hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Di situ disebutkan bahwa An Ibnu Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ya la yakhluwanna rajulun bi imra'atin ya ila ma'adhi mahramin. Tidak boleh kemudian seorang laki-laki itu berkholwat berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Mahramnya di sini adalah orang yang kemudian punya hubungan ya kerabatan, saudara, atau punya hubungan antara dengan perempuan itu sebagai ayahnya, sebagai ibunya, begitu, adiknya, kakaknya. Nah, itu adalah mahram namanya. Nah, mahram. Nah, itu yang disebut dengan mahram, sehingga kalau ada mahramnya itu tidak dikatakan berkholwat. Nah, berkholwat berdua-duaan di tempat sepi itu menunjukkan bahwa di sini adalah larangan agama. Bagaimana kalau misalkan di tempat yang terbuka? Sekarang itu di tempat yang terbuka orang kemudian berani juga yang melakukan kemaksiatan ya, itu yang maksiat yang itu juga hampir sama dilakukan di tempat yang terbuka gitu ya. Nah, kalau manusia seperti itu di tempat yang terbuka saja sudah seperti itu, apalagi di tempat tertutup, di tempat yang tertutup ya. Di sini ini menunjukkan amat dosa sekali ya. Artinya apa bedanya mereka dengan binatang, mereka dengan hewan ya, dimana kemudian hewan juga melakukan sesuatu ya yang itu di tempat terbuka ya, berarti itu sama dengan tidak punya malu. Kalau seperti itu justru sangat berdosa sekali gitu ya, sangat berdosa sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Karena itu akan memberikan kesempatan kepada manusia atau laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu. Ya, di mana ada kesempatan, disitulah kemudian ada jalan. Maka jalan itu yang kemudian harus ditutup ya. Dalam kemudian bahasa hukum Islam disebut dengan sadudarnya. Itu harus ditutup, jangan sampai kemudian itu dibuka. Kalau itu dibuka, memberikan kesempatan, peluang untuk melakukan suatu perbuatan zina. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Nah, maka ini menjadi hal yang sangat penting ya bagi kehidupan kita semua dalam menjaga pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian selain juga batas tadi bergaulan antara laki-laki dan perempuan, juga adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu harus menjaga auratnya, menutup auratnya. Menutup aurat bagi laki-laki batasannya adalah antara pusat sampai kepada lutut. Walaupun demikian, itu seorang laki-laki tetap harus menjaga eksistensi keberadaan manusia sebagai manusia yang mulia. Dengan kemuliaan itu, maka manusia itu harus menutup semuanya. Ya, laki-laki juga harus pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang bersih, karena itu bagian dari eksistensi atau keberadaan manusia sebagai fi ahsani taqwim, manusia yang sempurna. Artinya ini berbeda antara manusia dengan
hewan. Maka di mana kemudian seorang manusia itu harus memakai baju walaupun tadi batasan laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang bagus, yang terhormat begitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang indah tadi karena Allah mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bahkan memakai pakaian ini menjadi hal yang ibadah. Ketika memakai pakaian dari memasukkan dari sebelah kanan, kemudian melepas dari sebelah kiri dengan membaca doa. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Ya, walaupun laki-laki batas auratnya adalah dari pusat sampai kepada lutut. Ya. Kemudian batas aurat perempuan adalah disebutkan dalam surat An-Nur ya 31 disebutkan qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, ya, dan tidak boleh memperlihatkan, ya, zina tahun itu adalah auratnya, ya, perhiasannya kecuali sesuatu yang biasa terlihat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesuatu yang biasa terlihat itu adalah wajhun, ya, wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan, kafain, kedua telapak tangan. Nah, itu sesuatu yang biasa terlihat. Maka selainnya itu harus ditutup. Apalagi ketika menunaikan sholat, ya, pada Allah SWT, jangan sampai ada selai rambut pun yang kelihatan. Nah, kalau itu kelihatan menjadi tidak sah dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini begitu penting, ya, seorang perempuan tadi di samping juga menjaga pandangannya, ya, menundukkan pandangannya berarti bukan betul-betul, bukan tunduk, artinya betul-betul memang dijaga pandangannya kepada lawan jenisnya dan juga menjaga kemaluannya, jangan sampai kemaluannya dipertontonkan di hadapan orang banyak, diperlihatkan, karena itu sesuatu hal kehinaan kalau itu terjadi, suatu kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Maka di sini juga jangankan kemudian kemaluannya, ini juga perhiasan yang terlihat, ya, artinya aurat yang di luar itu adalah tidak boleh diperlihatkan, ya, tidak boleh diperlihatkan kecuali yang biasa terlihat. Nah, kenapa pertanyaannya perempuan ini, ya, harus tutup semua auratnya? Ya, untuk menjaga, ya, kehormatan manusia, kemuliaan, khususnya adalah perempuan, di mana perempuan sangat dimuliakan, sangat dihormati, sangat ditinggikan. Ya, walaupun pada masa Bani Israil perempuan itu tidak dihargai, bahkan kemudian juga dilecehkan dan bahkan dikubur hidup-hidup oleh orang Bani Israil pada waktu itu. Nah, disinilah kemudian pada sebetulnya agama mengangkat harkat derajat perempuan menjadi orang-orang yang mulia, orang yang salehah, seperti perhiasan. Adunya matawan khair matiha wa mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Nah, ketika wanita itu menutup auratnya selain muka dan dua telapak tangan, itu menunjukkan tentang kesalehan, keberimanan seorang perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disinilah kemudian agama senantiasa memberikan sebuah perhatian kepada kaum perempuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, selain juga itu kita akan melihat bagaimana kemudian selain juga batasan tadi, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, dan juga aurat laki-laki dan perempuan betul-betul harus ditutup. Selain itu juga wanita atau kaum laki-laki dan perempuan juga harus menjaga, ya, harus menjaga apa? Harus menjaga pandangannya tadi, ya. Kaum perempuan tadi sudah disinggung, kaum laki-laki juga tidak
tidak apa namanya juga tetap sama gitu ya. Di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 sebelum ayat 31, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kepalanya. Yang demikian itu supaya mereka lebih suci, ya, karena sungguhnya Allah Zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki juga harus menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jangan sampai melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, ya. Tidak seharusnya dilihat. Pandangan pertama menurut saya itu adalah sesuatu keuntungan. Ya, pandangan yang kedua ketika kebinasaan. Ya, artinya menunjukkan untuk kemaksiatan dan itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, disinilah maka dalam keadaan normal seperti itu, maka seorang laki-laki tidak dibolehkan, termasuk juga seorang perempuan, saling memandang atau tidak dilarang untuk saling memandang, bahkan tadi mengarah kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dalam keadaan memang tujuannya adalah kita baik, misalkan kita masuk ke Alfamart membeli sesuatu dan di situ juga pelayannya adalah seorang perempuan, apakah kita mesti harus menundukkan pandangan? Nah, dalam keadaan seperti itu ya tidak, ya, artinya memang karena memang al-umur bima qasidiya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Karena niatnya adalah memberi sesuatu, bukan untuk melihat perempuan, begitu ya. Pada saat transaksi jual beli, maka ya nggak apa-apa. Itu kemudian kita melakukan transaksi jual beli antara laki-laki dan perempuan dan tanpa melakukan sentuhan kulit. Ya, nah di sini ya, atau kemudian di pasar dalam keadaan darurat yang tidak mungkin kemudian orang itu tunduk. Kalau tunduk maka akan jatuh. Maka di sini berarti harus melihat jalan. Nah, berdesak-desakan. Dalam keadaan seperti itu, bukan hanya kemudian juga pandangannya yang harus kemudian melihat jalan, tapi juga kulitnya sentuhan kulit mesti tidak bisa dihindari. Dalam keadaan seperti itu berarti dalam keadaan darurat. Maka kemudian di situ agama membolehkannya, ya, penting bukan untuk disengaja. Itu ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Kemudaratan itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian selain itu juga agama memperhatikan juga masalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, sebelum masuk perbuatan menyimpang, ada pergaulan-pergaulan tadi antara laki-laki dan perempuan mesti ada sentuhan kulit. Maka di sini kemudian agama membatasi bahwa jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan tidak dibolehkan. Walaupun ada sebagian yang bolehkan, ya, yang penting bukan ada nafsu gitu ya. Yang penting tidak mengandung nafsu, itu tidak masalah. Tapi terlepas dari perbedaan itu, justru ini agama memberikan sebuah perhatian kepada kita untuk menjaga supaya tidak terjadi perbuatan zina. Maka kalau misalkan ada idal taqal muslimani, kalau itu adalah seorang laki-laki dengan laki-laki itu muslim yang kemudian bertemu, kemudian dia batasofa, lalu kemudian bersalam-salaman, hamidallah dan muji Allah, astaghfaru, dan keduanya kemudian minta ampunan kepada Allah, ghufirulahuma, maka keduanya kedua dosa orang laki-laki tadi itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau laki-laki dengan laki-laki tidak masalah, ya, tidak masalah. Dia kemudian bersentuhan kulit, bahkan berjabat tangan, ya, tidak masalah. Nah, bahkan di situ di dalam hadis Nabi sebutkan bahwa ketika ada dua orang muslim itu kemudian bersahabat sampai kemudian dia dewasa begitu ya, sampai kemudian bertemu kemudian juga karena Allah, berpisah karena Allah, nah itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur-unsur tertentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang gay atau LGBT, ya, yang kemudian melegalkan hubungan sesama jenis. Ya, itu jelas tidak dibolehkan gitu ya, tidak dibolehkan sebab itu bertentangan dengan konsep syariat.
Oke. Nah, bagaimana kemudian salaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya? Agama membatasi membatasi untuk kemudian tidak bersentuhan kulit, bahkan berjabat tangan. Yang itu jabat tangan suatu yang ma'ruf, suatu yang bagus, tapi ketika itu bukan mahramnya tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika membaiat kaum perempuan, Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan kaum perempuan kecuali kecuali dengan perkataannya, ya, kecuali dengan perkataannya, membaiat dengan perkataan, tidak pernah bersentuhan kulit. Ya, itu yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang kemudian juga sangat sangat ekstrim sekali. Laisa anna fi ra'si rajulin ya bimikhiyatin ya khairun min ayyamussa imratan natahilul lahu. Tabrani. Lebih baik kemudian seorang laki-laki itu kemudian ditusuk kepalanya dengan jarum daripada harus menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, inilah agama sangat luar biasa, memberikan batasan-batasan agar laki-laki dan perempuan betul-betul harus menjaga jarak, jangan sampai kemudian bebas melakukan pergaulan-pergaulan yang itu tanpa ada sekat-sekat agama. Ya, bukan berarti agama itu adalah memberikan sebuah batasan yang positif. Justru ini adalah batasannya. Bukan berarti agama itu memberikan batasan yang negatif, tapi ini adalah batasan yang positif yang harus kemudian direspon oleh kita, ditangkap oleh kita, ya, sebagai bentuk perhatian agama terhadap eksistensi keberadaan kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan kaum perempuan, untuk sama-sama ya menjaga diri dari perbuatan zina. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, samping juga itu kita harus perhatikan juga akhlak pergaulan yang menyimpang. Contoh pergaulan yang menyimpang itu adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa tanpa berpedoman atau tanpa sekat. Jadi tanpa ada batasan-batasan agama. Ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan agama seperti yang berimplikasi kepada aspek perzinahan, kemudian juga aspek perjudian gitu ya. Ada pergaulan yang bebas ya, yang kemudian mereka tidak bisa memfilternya gitu ya, membawanya kepada sesuatu yang positif. Justru mereka kemudian terbawa kepada hal yang negatif. Nah, disinilah kemudian implikasi pengaruhnya. Akibat pergaulan bebas itu masuk kepada perzinahan, perjudian, kemudian mabuk-mabukan, kemudian timbulnya adalah tawuran gitu ya, saling membunuh ya, dan berkelahi dan lain-lain ya, banyak hal. Karena apa? Mereka melakukan pergaulan bebas tanpa ada batasan-batasan agama, atau mereka tidak berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan tadi ya, yang sudah disebutkan. Kalau mereka itu memperhatikan bagaimana kemudian batasan-batasan agama tadi sudah disebutkan ya, kaum laki-laki itu harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, termasuk juga kaum perempuan juga seperti itu. Kemudian tidak bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tidak berkhilat. Nah, ini yang kalau ini kemudian diperhatikan betul, maka tidak akan terjadi perzinahan. Nah, disinilah kemudian ini yang perlu diperhatikan. Nah, di samping juga itu juga selain juga itu bagaimana kemudian fenomena yang sekarang terjadi ya, justru teman-teman semuanya, pemirsa semuanya sudah mengetahui bahwa lebih banyak kemudian orang itu bergaul dalam hal yang negatif daripada kemudian harus mengaji, tadarus dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat siapa yang kemudian mengaji itu lebih banyak didominasi oleh kaum atau orang-orang tua daripada remaja, ya, kalangan remaja. Nah, ini menunjukkan ke penurunan ya. Maka padahal
generasi milenial yang dituntut untuk kemudian menjadi orang yang kemudian baik, memberikan contoh teladan baik bagi uh, bagi kemajuan ya bangsa dan negara. Bayangkan kalau misalkan generasinya kemudian turun ya, artinya dari segi akhlaknya begitu tidak baik, itu bagaimana nanti nasib suatu negara ke depannya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, kemudian juga di samping itu juga agama juga memberikan sebuah batasan-batasan bagaimana kemudian ini yang sering ditanyakan adalah batasan pacaran dalam Islam itu apakah ada atau tidak. Nah, pacaran dalam Islam itu tidak dikenal ya. Misalkan memang orang kemudian mengartikan bahwa pacaran itu adalah ada beberapa definisi begitu yang kemudian perlu diketahui ya. Definisi yang kemudian perlu diketahui yang pertama adalah pacaran itu bisa diartikan pergaulan antara laki-laki dan perempuan ya, kemudian suka sama suka begitu ya, yang dalam mencapai sesuatu yang disenanginya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pacaran itu diartikan bahwa laki-laki dan perempuan berkehendak yang sama, berkencan untuk melakukan perbuatan zina. Pengertian ini memang didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan. Mereka kemudian menyebut itulah pacaran, gitu ya. Maka kemudian poin yang pacaran pengertian pertama yang kedua itu adalah sesuatu yang menyimpang ya dari aturan-aturan atau agama Islam, karena itu termasuk sesuatu hal yang mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena termasuk perbuatan yang fahisyah ya, perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya ya, hindarilah ya sesuatu yang mendekati perbuatan zina, baik berawal dari zina mata, kemudian zina hati, zina tangan, zina kaki. Nah, semuanya itu ya, yang itu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan zina yang sesungguhnya, yakni melakukan hubungan yang itu di luar nikah, yang akhirnya ya menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan oleh kaum perempuan tentunya ya begitu, karena perempuan yang menanggung ya akibatnya dia punya perut, maka kemudian ada perempuan yang disebut dengan perempuan yang hamil di luar nikah. Nah, ketika kemudian terjadi pernikahan hanya kemudian 2 bulan saja, kemudian tiba-tiba sudah melahirkan. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan, diperhatikan, dan itu akan kemudian memotong atau memutus ya cita-cita luhur ya seorang perempuan tadi ya. Ini karena gara-gara hamil di luar nikah, hanya dia harus menanggung malu ya. Sebetulnya adalah laki-lakinya juga harus bertanggung jawab di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan akibat yang ditimbulkan. Kemudian juga ada juga pacaran itu disebutkan berarti adalah saling menjajaki antara kaum laki-laki dan perempuan dengan tujuan adalah untuk menjadikan sebagai calon istri atau sebagai calon suami. Ya, artinya betul-betul memang mencari jodoh. Itu mencari jodoh. Nah, tujuannya adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Nah, di situ juga disebutkan. Cuman lagi-lagi kata pacaran memang di dalam Islam tidak dikenal. Yang dikenal adalah kata ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Nah, di mana kemudian seorang laki-laki yang suka sama perempuan, dia harus pertama adalah melaksanakan nazar terlebih dahulu, melihat ya seorang perempuan itu yang kamu nikahinya itu apakah perempuan itu baik-baik atau tidak. Nah, nazar ya penting, nazar itu. Kemudian keturunan siapa, anaknya siapa, kemudian juga akhlaknya seperti apa, gitu ya. Nah, maka kemudian Nabi menyebutkan bahwa kamu harus ada dulu melihat betul-betul dia seorang perempuan atau tidak, dilihat dari bentuk fisiknya dari atas sampai ke bawah, ya. Betul-betul dilihat. Tentunya yang dilihat adalah yang biasa dilihat, muka dan telapak tangan dan juga bagian bawah, dan itu bawahnya memang tetap ditutup gitu ya. Yang penting atasnya jangan sampai tidak dibuka
Ya, jangan-jangan kalau ditutup nanti banci. Nah, ini adalah nador. Yang kedua adalah setelah nador dan kemudian suka seorang laki-laki dan yakin bahwa perempuan yang akan dinikahi itu adalah calon istrinya, kemudian dia melakukan peminangan, menghitbah ya dengan ditemani orang tuanya, ditemani saudaranya, begitu ya. Disitulah kemudian seorang perempuan, seorang gadis ditanya apakah dia mau atau tidak kepada eh, laki-laki tersebut. Kalau dia diam, berarti menunjukkan mau. Ya. Nah, di sini ya yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, setelah kemudian terjadi hikmah dan kemudian ada penentuan akad nikahnya kapan, kemudian resepsinya kapan. Nah, itu yang dikenal berasal dari ta'aruf tadi ya, ta'aruf tadi, kemudian tukar-menukar CV dan lain-lain hingga kemudian naik ke jalur arah yang lebih serius, yakni adalah pernikahan. Pernikahan itu sesuatu hal yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku, membenci sunahku, maka bukan termasuk golonganku. Ini berarti adalah pernikahan sesuatu yang walaupun sunnah itu sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, di mana seorang laki-laki tentunya harus perhatikan aspek kemampuan dari segi keagamaannya, mentalnya, fisiknya, dan juga kemampuan dari segi mu'nah biayanya. Kalau mungkin seorang laki-laki belum mampu, maka dia berpuasa, ya puasa, karena dengan berpuasa itu menjadi penawar, baik itu puasa, misalkan ini puasa sunnah ya, bisa dilaksanakan puasa Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, atau puasa Daud. Nah, itu cara yang dilakukan ya. Nah, tadi kenapa laki-laki harus menikah tadi itu adalah aghadul basar, ya akan lebih menundukkan pandangan, dan ahsanul farj, akan menjaga kemaluan. Nah, cara alternatif yang kedua, kalau dia belum mampu untuk menikah, ya sudah puasa. Dengan berpuasa insya Allah juga sama akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga juga kemaluannya. Nah, insya Allah itu seorang laki-laki tadi, kalau dia sudah mampu, itu menjadi ladang ibadah ya bagi bagi kaum laki-laki. Nah, di samping itu juga karena memang menjadi tujuan ya dalam Islam untuk memperbanyak keturunan, maka nikahilah perempuan itu ya yang kemudian dia mencintai, yang subur dan banyak anaknya, gitu ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bangga terhadap kaum perempuan atau kaum umat Islam yang banyak anaknya, ya begitu. Kemudian nikahilah perempuan itu juga karena kecantikannya, kemudian karena nasabnya keturunan baik-baik, kemudian juga karena limalia, karena hartanya, dan juga karena agamanya. Fadfar bidatidin taribat jadak, gitu. Pilihlah yang punya agama yang bagus. Insya Allah poin yang selanjutnya itu akan bagus. Cantikannya mesti juga karena dengan agamanya insya Allah dia akan menata fisiknya begitu menjadi perempuan yang baik-baik, ya perempuan yang terhormat. Kemudian juga nasabnya juga seperti itu, akan manage dirinya dengan basic agama yang bagus. Kemudian juga hartanya bisa kemudian dia bersikap hemat dan menjaga harta suaminya dengan baik. Nah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi pemirsa semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.